tes 1 2 3. Terdengar Pak, tes 1 2 3. Tasikmalaya tes. Hello guys, can you hear me? Tasikmalaya didengar. Yes, Jun, we can hear you. Yeah, but I cannot see you. Where are you? Yeah, because you already please click the camera button until the become a blue one. Yeah, I see you now. Oh, kita belum aktifin kamera, dasar lu. Belum. Jun juga belum ya? Coba pakai bahasa Korea bilang, Jun aktifin itunya. Klik ada. 선생님, 선생님 어. 카메라 켜야 돼요. 나 보이지 않아? 나 안 보여? 네네, 안 보여요. 네, 우리 아직이에요. 나는 니네가 보이는데? 잠깐만. 근데 그 카메라가 그거 카메라 켜야 있는데 돼요. 이거. 예. Start my video. 보여 지금? 아니요. 아니, 나가라, 아직이에요. 저기. 네, 보였어요. The background is 안 좋네, background가. 좀 더럽네. Baru bangun nih mukanya. 깔끔한 데서 해야 되는데 어디가 깔끔하지? Dingin tuh nggak? Panas ya? Panas kan sana ya? Lagi iya lagi panas. 여기가 깔끔한가? Ah, better. Direkam nggak nih? Better. Direkam. Better. Oke. Nih kita buka dulu ya. Nah, pakai bahasa Korea dulu, infoin ke Jun yang buka, nanti di Jun yang pertama, kita moderatornya, Jun kira-kira 5 menit pertama, explain. Ya, udah Jun. Kasih info dulu Jun. 그 교수님, 아까 여기 분들이 이따가 시작할 때 교수님 먼저 인사도 드리고 5분 정도? 그리고 다음에는 우리 발표 시작. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. Nice to meet you. Yes, nice to meet you too. 그래서 내가 5분간 무슨 얘기를 하면 돼? 그냥 시작하는 얘기? 소개하는 거? 그 프로그램 소개하는 거. 간단하게 그런 뭐 거요? 선문대학교에 대해서 설명하면 되나? 아니면 Sama jalan. 아니요, 프로젝트 같은 거. Sama jalan. jelasin jelasin tentang apa? Tentang program yang apa kuliah di Samun ini. Yang kayak secara umum general aja 5-10 menit. Program bahasa Korea di Indonesia, terus kuliah sambil nanti kalau ada kesempatan kerja di Korsel 5-10 menit aja, setelah itu nanti dengan kalian. Sebenarnya materi sama dengan yang akan kalian sampaikan sih. 그러면 그냥 뭐 기본적으로 선문 소개하는 거, 그리고 우리 프로그램도 간단하게 소개하는 거, 그리고 이따가 자세하게 우리 다 설명할게요. 그럼 어떻게 내가 영어로 하는 게 나아? 한국말로 하는 게 나아? 영어로요. 그럼 내 거 통역은 누가 하고? 통역이요? Kalau Korea boleh, tapi kalau kalian mau translate boleh. untuk bahasa Inggris untuk apa?
된다고요. Udah biasa. 그냥 영어로 하시라고요. 오케이, 오케이. 알겠습니다. Tapi kalau pakai bahasa Korea lebih bagus kalau ditranslate sih. Soalnya kadang-kadang bahasa Inggrisnya 네, 여보세요. 회장님 안녕하세요. 어제 고생 많으셨습니다. 언제 시작하는 거지? jam berapa mulainya? sekarang. Ini udah sebentar lagi. 네, 지금인가? Sekarang kalau memang mulai tinggal dibuka sama moderator, terus lanjut ke dia. 너무 시끄럽나? Ya. Kalau udah siap. 선생님 준비가 되면 우리 바로 시작할 거예요. Nanti 나 dikasih 여기가 makan. 근데 좀 더러워가지고 깨끗한 데서 하고 싶어. Nggak boleh. Enggak, 이렇게 하면 깨끗해 보여. enggaknya terlalu. Ya, ya, oke. Boleh, boleh, boleh. Aku ini kurang kerjaan. Modus itu modus. 우리 팀 알아서 식사하면 됩니다. 여보세요? 지금 Oke, Niat ada gitu. diminta aja sudah. 그러면은 자세한 대략이고. 예. 예. 아, 저쪽 가서 해야겠다. 시끄러워. 인터넷이 될까? Jadi bisa saya Oke, boleh. 오케이. 네, 지금 시작해도 된다. 네. 잠시만요. 교수님, buka dulu ya. 이거 먼저 인사드리고 교수님 시작해도 돼요. Oke. Kita sapa simpulnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi SMK di seluruh Indonesia. Selamat bergabung di acara sosialisasi peluang kerja dan melanjutkan studi di Korea Selatan. Acara ini akan dimoderatori langsung nanti oleh manajer Kompak Bapak Victor dari Siamolek. Kemudian nanti ada narasumber dari Korea langsung, kemudian nanti ada mahasiswa Indonesia ya, asal Indonesia yang sudah yang sedang kuliah di Korea di Sunmoon University ya, mungkin nanti akan berbagi pengalamannya selama berada di Korea. Nah, nanti Bapak dan Ibu SMK setelah paparan materi dipersilahkan untuk sesi tanya jawab. Silahkan seperti biasa dituliskan nama SMK izin bertanya, maka nanti moderator akan mempersilahkan Bapak dan Ibu untuk langsung bertanya kepada narasumber. Silahkan pakai bahasa Indonesia juga, nanti akan diterjemahkan oleh mahasiswanya langsung gitu. Baik, langsung saja acara ini akan dimoderatori oleh Bapak Victor. Silahkan. Ya, terima kasih Mas Dedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat seluruh Bapak Ibu dari SMK se-Indonesia. Kita jumpa di video conference pagi hari ini. Jadi tujuan video conference hari ini menindaklanjuti pertemuan tim dari Sunmoon University bersama Bapak Direktur Pembinaan SMK, di mana salah satu poin yang diminta petunjuk dari Bapak Direktur yaitu untuk bisa mengadakan video conference. Jadi video conference bersama Bapak Ibu SMK Indonesia, di mana
tim dari Sanmon University dapat mempresentasikan peluang untuk kuliah dan juga bekerja, baik bekerja ketika sambil kuliah ataupun bekerja setelah lulus kuliah di Korea Selatan maupun juga di industri Korea yang ada di Indonesia dan negara-negara lain. Nah, untuk itu sudah bergabung dengan kita di sini Mr. Jun ini dari Sanmon University. Beliau adalah kepala perekrutan mahasiswa internasional di Sekolah Bahasa Korea Sanmon University. Selain itu juga ada Mbak Cynthia di sini. Mbak Cynthia boleh ini ya, ini Mbak Penny dan Mbak Cynthia adalah mahasiswi Sanmon University. Langsung dikirim ke sini untuk bisa membagikan pengalamannya, pengalaman kuliahnya, tapi juga pengalaman sambil bekerja di sana ya. Jadi mungkin bisa menjadi motivasi bagi adik-adik siswa-siswi SMK di Indonesia yang melanjutkan studi di Korea Selatan. Ya, untuk menghemat waktu kita langsung saja akan dibuka oleh narasumber utama kita menyampaikan secara singkat dan jelas dari Mr. Jun untuk program ini. Setelah itu nanti akan dilanjutkan langsung oleh Mbak Cynthia dan Mbak Feni untuk penjelasan lebih rinci. Ya, silakan. 선생님. Hello, I'm from Sunmun University. My name is Jeon Dong-ho. I'm very happy to meet you all with this internet connection. So I want to explain about studying in Korea and Sunmun University. So Korea have very good education system. So we have developed very fast because of good education system. So we have planned to make a Simulate campus of Sunmun University to study Korean language, and also those students can come to Sunmun University and they can study at our university. So I think this is very good opportunity to have a good education from Korea. So I'm very thank you to hear my presentation, and after my presentation we sent two Indonesian students from our university. So those students will give a presentation of our university and studying in Korea. So they can speak Indonesian, so I think it is easy to understand and get good information from them. So please join our university program in Simulate in Jakarta. So if you have any question, then I can answer to you. Yeah. Okay, thank you, Mr. Jun. Yeah. We hope you so during the discussion, maybe if someone want to ask the question, Cynthia, when you can answer from Sanmon, yeah. Okay. So just stand by and see the video conference. Okay. So now we give the chance to Mbak Cynthia and Mbak Feni, ya Bapak Ibu. Mbak Cynthia dan Mbak Feni akan mempresentasikan. Nanti akan sharing mungkin screen-nya ya, bisa ada PowerPoint-nya ya. Iya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa melihat presentasinya. Setelah itu nanti bisa bertanya jawab setelah sesi presentasi ini. Kalau bisa dijawab Mbak Cynthia, Mbak Feni, kalau nggak bisa nanti bisa dilempar ke yang jauh di sana. Oke, terima kasih. Silakan Mbak. Ya, di wajahnya dikasih ini biar jelas yang ininya, Mbak Cynthia-nya. Yang apa? Mbak Cynthia. Oh, yang ngobrolnya di mute aja. Presentasinya dari sini.
Dibikin ini aja slideshow. Agak disorot ke mbaknya berdua ini. Ya, bisa Pak. Silakan. Ya. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, saya di sini Cynthia dan juga Penny yang ada di sini. Kami adalah perwakilan dari Sunmoon. Lebih tepatnya kami adalah perwakilan yang dikirim oleh pihak Sunmoon dalam program Global Frontier, di mana program ini itu adalah program yang tujuan dari program kami adalah untuk mengenalkan kepada kalian tentang kesempatan-kesempatan belajar di Korea dan juga lebih detailnya tentang bagaimana Sunmoon itu sendiri. Oke. Mungkin untuk sementara kita akan jelasin kayak generalnya dia gimana. Kenalan dulu Mbak ini dari iya, mana? Oke. Mbak Indah. Aku Cynthia dari Sunmoon University, sekarang sedang menempuh semester 6 di jurusan IT Engineering atau Teknik Informatika, dan aku asli Malang. Dan saya Penny yang sekarang sedang berada di semester 6 jurusan Business Administration di Sunmoon University, dan saya berasal dari Batam. Ya. Oke, untuk pertama kalinya kami akan menjelaskan tentang lokasi Sunmoon University. Jadi untuk Sunmoon University ini sendiri terdapat dua kampus, yaitu Asan Kampus dan Chonan Kampus. Seperti yang dilihat di PPT ini, untuk Chonan Kampus itu merupakan institusi bahasa Koreanya, dan untuk Asan Kampus ini merupakan kampus umum di mana perkuliahan ini dilakukan. Kemudian untuk Asan Kampus sendiri ini terletak 10 menit dari stasiun KTX ataupun stasiun Chonan Asan Station. Dan untuk Chonan Kampus ini berada 10 menit dari terminal Chonan. Jadi buat kalian yang mungkin belum tahu, Sunmoon sendiri itu terdiri dari dua gedung, di mana dia juga terletak di dua kota yang berbeda. Jadi jarak satu dengan lainnya itu sekitar, kalau kita naik bis sekitar 30 menit, 30 sampai 30 menit. Nah itu ada dua kampus, di mana nanti kalau kalian belajar bahasa dulu, kalian akan di kota Chonan. Itu di Chonan kampusnya, di situ adalah Korean Language Institute-nya. Sedangkan kalau di Asan Kampus itu adalah seperti kampus umumnya, di mana kalian belajar tentang major yang kalian pelajari. Selanjutnya untuk di sekitar Asan Kampus dan Chonan Kampus ini itu terdapat banyak perusahaan-perusahaan besar Korea, di mana kalau dilihat di PPT kita itu di sekitarnya ada Hyundai Steel, ada Samsung Crystal Ferry, ada LG Electronic Digital Park, ataupun Samyang Motors dan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Oke. Terus lokasi dan aksesibilitas dari Sunmoon University sendiri, tadi kan aku bilang dia ada di kota Asan dan kota Chonan. Nah kalau kalian, seumpama kan kalau di Seoul itu kan lebih, kalau kalian ke Korea kan kalian mungkin akan ada salah satunya ingin ke Seoul, ataupun untuk akses lainnya sendiri itu kota Chonan, dan itu karena Chonan Asan Station, di mana kalian kalau naik KTX dari sana untuk ke Seoul sendiri itu hanya membutuhkan waktu sekitar 33 menit. Selain itu untuk transportasi untuk ke kampus dan juga dari kampus itu banyak sekali shuttle bus. Beritanya apa? Slide-nya. Jadi kayak dia ada transportasi shuttle bus, di mana si shuttle bus ini dia tuh fasilitasnya lebih bagus, dan juga dia itu harga untuk tiketnya sendiri itu dia lebih separuh harga dari bis biasa gitu. Jadi dia shuttle bus ini ada yang ke arah Chonan Station, ada yang ke arah Chonan Asan Station. Jadi stationnya ada dua stasiun besar di sini. Terus ada juga yang ke arah Chonan Terminal, atau di mana terminal bus yang ada di Chonan. Seperti itu. Selanjutnya ini merupakan rincian dari jurusan-jurusan yang ada di Sunmoon University. Di Sunmoon University ini terdapat 30 departemen. Untuk saya sendiri, saya di Business Management ataupun Business Administration. Untuk Kak Cynthia ini berada pada Departemen IT Engineering.
Kemudian selain dua jurusan tersebut, kita juga ada food science, ada Korean language, ada dan juga tourism dan masih banyak lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembaharuan struktur universitas oleh pemerintah Korea. Jadi di Korea ini untuk universitas itu digolongkan menjadi 5, yaitu dari A, B, C, D sampai E. Udah itu untuk Sky University ataupun Seoul University, Korea University, Yonsei University ini yang merupakan universitas ternama di Korea ini berada pada tingkat A ataupun merupakan tingkat yang paling tinggi. Dan untuk Sammun University, mereka berada pada grup A dan berada pada peringkat ke-26 di Korea. Dan merupakan satu-satunya universitas yang mendapatkan akreditasi A di Provinsi Chungcheongnam-do. Iya, jadi kayak letak dari kampus kita itu adalah di Provinsi Chungcheongnam-do, jadi dia merupakan satu-satunya kampus yang berakreditasi A di Chungcheongnam-do. Nah, untuk selanjutnya, ini merupakan salah satu program, kalau kalian bisa lihat di sini ada ACE, Advancement of College Education. Jadi di sini program ini adalah program yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Korea, di mana mereka itu memberikan support kepada universitas-universitas yang memberikan support untuk universitas-universitas S1 di Korea. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini tuh mereka memberikan support dalam bantuan dana dan juga untuk mengembangkan sistem pembelajaran S1 di Universitas Korea ini sendiri. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini ada data dari 2016 dari 78 universitas yang mendaftar. Jadi kita di sini universitasnya harus mendaftar, hanya ada 3 universitas yang terpilih. Dan tentunya Sunwon terpilih menjadi nomor 1 di educational systemnya. Nah, program ACE ini dia apa fungsinya? Itu lebih terrealisasi pada seperti ini. Jadi kan kita diberikan dana support ya. Nah, dana support ini dia digunakan oleh Sunwon untuk remodeling fasilitas di Sunwon University. Salah satunya yang pasti adalah remodeling dari perpustakaannya. Jadi kalau kalian ke Sunwon mungkin nantinya, di Sunwon itu kita mempunyai perpustakaan yang fasilitasnya itu lengkap dan juga sangat seperti mendukung kita. Seperti kalau kalian suka banget belajar di perpustakaan itu, perpustakaan benar-benar nyaman. Dan juga untuk belajar itu suasananya itu sangat mendukung sekali gitu kan. Jadi perpustakaan kita ada 4 lantai, di mana masing-masing buku-buku jurusan terbagi berdasarkan jurusannya. Juga disediakan ruangan yang berisi komputer, di mana kalian bisa menggunakan komputer itu. Lalu kalau kalian bisa lihat yang gambar seperti hotel ini, sebenarnya ini bukan hotel, ini adalah lantai 4 dari perpustakaan kampus kami, di mana di lantai 4 ini mahasiswa-mahasiswa itu disediakan tempat untuk beristirahat. Jadi kalian boleh banget untuk kalau lagi capek-capek kuliah atau apa, kalian bisa istirahat di sana, mau tidur juga boleh. Banyak case seperti itu sih. Terus kayak menurut kami sendiri ya yang udah bersekolah di sana, kami tuh ada tipe anak yang paling suka menghabiskan waktu di perpustakaan, karena perpustakaan itu nyaman, terus habis itu bukunya juga lengkap, dan juga dia itu ada komputer yang bisa kita pakai juga kalau lagi ngerjain tugas atau apa kayak gitu. Oh ya, terus habis itu kayak dari program ACE ini sendiri juga dia Sunwon ini berhasil seperti apa meremodeling dari coffee shop yang merupakan bisnis dari Sunwon. Jadi Sunwon mempunyai coffee shop. Di sini kita nggak ada fotonya sih, tapi dia tuh coffee shopnya menjadi lebih besar sekarang dan juga lebih nyaman juga buat mahasiswa kalau lagi mau main-main atau gimana. Terus salah satu fungsi dari ACE ini sendiri sih yang paling kelihatan sekarang adalah kami sendiri ini. Jadi kami ini sebagai Global Frontier juga dibiayai oleh program ACE ini sendiri. Oke, selanjutnya untuk Sammun University ini mereka sudah bekerja sama dengan 141 universitas di 42 negara, di mana mereka menjalin hubungan internasional bersama kampus-kampus tersebut. Dan untuk jumlah international students di Sammun University ini berdasarkan hasil riset
per 2017 terdapat 1.328 international students yang berasal dari 85 negara. Sebagai informasi kalian aja ya, untuk universitas-universitas lain di Korea itu kebanyakan untuk international student itu lebih banyak berasal dari Cina ataupun dari Vietnam. Tapi kalau kalian lihat di PPT kami, untuk di mahasiswa asing di Sambun University itu berada dari berbagai macam negara, dan untuk Jepang itu memiliki persentase jumlah international student yang paling banyak. Dan untuk Indonesia pada tahun 2015 itu ada 4 siswa, untuk 2016 meningkat menjadi 23 dan 2017 23. Dan untuk informasi aja ya, itu dari tahun 2014 itu sebenarnya masih belum ada mahasiswa atau siswa dari Indonesia yang kuliah di Sambun University. Oke, kita udah mulai masuk ke bagian job supporting systemnya untuk international student. Jadi Sanmun ini terkenal di Provinsi Chungcheongnam-do ini sebagai unggul dalam tingkat penempatan kerjanya. Nah, untuk job supporting systemnya yang diberikan untuk mahasiswa internasional itu di sini ada dukungan karir untuk mahasiswa internasional oleh profesor, yaitu kalian bisa banget untuk bekerja, nantinya setelah lulus kalian bekerja di perusahaan Korea yang ada di Korea, ataupun perusahaan Korea yang ada di Indonesia, maupun perusahaan Indonesia. Nah, itu sendiri juga kalian bisa juga melakukan internship, atau kalau kita bilang di Indonesia itu seperti kalau kuliah itu seperti magang ataupun KKN seperti itu. Nah, itu bisa banget di perusahaan-perusahaan ini. Terus selain itu, juga Sanmun menyediakan sistem pendidikan khusus untuk mahasiswa internasional. Jadi, kalian nantinya bisa diberikan tambahan khusus bahasa Korea di tahun pertama, dan juga tambahan kelas berdasarkan karir yang ingin ditempuh. Jadi, kalian bisa banget milih kelas-kelas. Mungkin kalian mau bekerja sebagai apa. Nah, kalian bisa pilih kelas-kelas yang berhubungan dengan pekerjaan yang ingin kalian tekuni itu. Nah, nanti semuanya itu terintegrasi dalam kurikulum. Oke, untuk pelayanan yang disediakan untuk membantu mahasiswa asing mendapatkan pekerjaan itu ada kantor urusan internasional, di mana mereka membantu mengorganisasi program termasuk magang ke luar negeri, pelatihan secara praktikal, dan dukungan kepada mahasiswa asing untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan Korea. Kemudian ada juga yang namanya Global Launch, di mana mereka memberikan informasi secara rinci kepada mahasiswa asing mengenai peluang pekerjaan. Jadi kita kalau di sana itu kita mempunyai seperti orang-orang yang kayak bertanggung jawab untuk kita. Jadi kalau kalian tahu Global Launch itu di sana mereka kayak dibagi, ada mahasiswa internasional, ada mahasiswa Cina, ada mahasiswa Jepang. Nah, masing-masing mahasiswa ini mempunyai satu guru yang nantinya akan membantu kalian. Jadi kalau kalian butuh apa-apa, kalian butuh informasi tentang apa, kalian boleh banget untuk tanya ke mereka, dan mereka akan dengan baik hati, dengan ramah menjawab semua pertanyaan kalian. Terus kayak kalian tahu sendiri kan kalau di Korea itu 2 perusahaan terkenal yang sudah mendunia itu adalah Samsung dan LG. Nah, ini adalah beberapa contoh pekerjaan mahasiswa asing lulusan Sanmun yang bisa bekerja di perusahaan besar di Korea seperti Samsung ataupun LG. Nah, kalian nantinya kalau kalian tahu gaji UMR di Indonesia tuh sekarang berapa ya? Setiap provinsi beda-beda. Berapa ya? Itu 2 juta ya, 2 juta, 3 juta. Nah, kalau kalian mempunyai ijazah lulusan dari Korea, terus kalian kan pastinya nanti kan seperti kita bilang kan kalian diberikan pelajaran bahasa Korea ya kan. Nah, kalian terus bisa bahasa Korea, terus kalian bisa bahasa Inggris. Nah, kalau kalian bisa maksudnya menguasai bahasa Korea, bahasa Inggris, dan juga punya sertifikat lulusan dari Korea, nah kalian bisa banget untuk kerja di perusahaan Korea yang ada di Indonesia. Nah, kalian tuh bisa mendapatkan gaji 2-3 kali lipat dari UMR yang diberikan di Indonesia. Nah, kalau kalian tahu, mungkin kalau kalian tahu orang-orang yang ada di gambar ini, itu gajinya per bulan bisa sekitar, gaji tahunannya itu bisa sekitar 2-3 ribu dolar atau sekitar 30-40 juta setahunnya ya. Jadi itu tadi seperti aku bilang, kalian punya sertifikat bahasa Korea, punya bahasa Inggris, kalian bisa banget untuk
gaji kalian bisa lebih tinggi daripada orang-orang yang biasa seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Korean Language Institute dari Sammun University ataupun yang sering disingkat sebagai KLI. KLI Sammun University ini merupakan best language school di Korea, dan selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit sejarah tentang KLI Sammun University ini. KLI ini didirikan pada tanggal 20 Maret 1989 dan merupakan institut bahasa Korea tertua nomor 4 dari 120 institut bahasa Korea yang ada. Kemudian untuk Sammun University ini sendiri, mereka merupakan salah satu institut bahasa Korea resmi dalam program GKS ataupun yang disebut sebagai Global Korea Scholarship, di mana mereka pemerintah Korea mempercayakan Sammun University untuk menempatkan mahasiswa-mahasiswa KGSP ataupun penerima KGSP untuk belajar bahasa Korea selama 1 tahun di Sammun University ini sebelum mereka masuk ke kampus mereka masing-masing. Dan untuk data hingga Desember 2016, Sammun University ini telah berhasil meluluskan 14.000 siswa di institut ini. Kemudian sebagaimana kalian ketahui, untuk masuk ke Universitas Korea kita perlu topik minimum level 3 untuk masuk untuk mengikuti pelajaran ataupun daftar di kampus-kampus di Korea. Dan KLI Sammun University ini merupakan KLI yang terkenal akan pendidikan topiknya. Dan untuk kalian, mungkin kalian bakalan kayak bingung atau bertanya-tanya, kenapa dalam waktu 1 tahun kita udah belajar dari pagi, sampai sore, dari Senin sampai Jumat, kita masih susah untuk dapat topik level 3. Itu sebenarnya untuk topik itu kita bisa ibaratkan sebagai TOEFL ataupun IELTS-nya bahasa Inggris ya. Topik itu sangat susah dan sangat membutuhkan waktu yang lama untuk bisa lulus, dan Sammun University ini bisa menjaminkan kalian untuk lulus dalam waktu 1 tahun doang. Ya, dan itu sih kalau menurut kita sebagai pengalaman kita sih itu terbukti banget. Karena semua kurikulum yang ada di Sammun itu, dia itu bahasa Korea itu benar-benar mengatur buat kalian belajar untuk topiknya. Terutama kalian nanti kalau udah masuk ke, kan jadi kalau di Sammun itu bahasa Koreanya ada level-levelnya, beginner, habis itu middle, dan juga expert gitu kan. Nah, kalian bisa banget kalau udah mulai ke level yang lebih tinggi itu bakalan lebih diajuin lagi untuk ke topiknya, dimana kalian nanti itu sangat membantu banget buat topik kalian. Dan kalau kalian tahu, yang saya adalah topik level 4 dan KPNI yang di sini adalah topik level 5. Dan kalau KPNI sendiri kan dia emang bisa bahasa Mandarin, jadi kan dia belajar bahasa Koreanya lebih cepat. Sedangkan tapi jangan khawatir, kalau saya itu benar-benar datang ke Korea itu benar-benar dengan tanpa pengetahuan bahasa Korea sama sekali. Saya masuk Sammun itu mulai dari level yang paling bawah, beginner 1. Tapi dalam waktu sekitar 9 bulan ya itu saya bisa mendapatkan topik level 4. Dan kalau KPNI sendiri ini malah dia cuma 6 bulan sudah bisa mendapatkan topik level 5. Oke, ini beberapa foto kegiatan-kegiatan kami di waktu kita lagi di Korean Language School. Jadi di sini kita bisa melihat banyak sekali mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri juga, kebanyakan sih dari Jepang, tapi banyak juga teman-teman kita juga dari Afrika, dari Kolombia, banyak banget. Dan karena kita sama-sama nggak ngerti bahasa Korea sih, jadi kayak kalian bisa di sana saling membantu, terus saling berbagi pengalaman. Terus kayak apa sih kalau menurut kita waktu kita sekolah di Korean Language School di Sammun sih bener-bener kayak banyak pengalaman yang kita dapat dan pelajaran juga yang kita dapat sih. Selanjutnya adalah biaya dan beasiswa yang ditawarkan oleh Sammun University. Untuk KLI sendiri tidak ada beasiswa yang ditawarkan karena mereka merupakan KLI hanya kursus bahasa Korea doang, sehingga tidak ada beasiswa yang ditawarkan. Selanjutnya untuk biaya 6 bulan pertama di Korean Language School itu
Untuk tuition fee-nya sendiri itu sekitar 2.500 USD ataupun sekitar 30 juta rupiah gitu ya. Untuk biaya hidup itu selama 6 bulan itu bisa berkisar 2.000 USD, kisarannya 2.000 USD. Itu bisa jadi lebih kurang ataupun lebih banyak tergantung pada diri kita sendiri ya. Kemudian untuk berdasarkan hukum di Korea, siswa asing itu sebenarnya tidak diperbolehkan untuk kerja pada 6 bulan pertama, sehingga untuk siswa-siswa yang baru ke sana itu mungkin akan agak susah. Karena kalian harus menyediakan biaya hidup kalian sendiri untuk 6 bulan pertama, karena kalian nggak boleh untuk kerja dulu kan waktu 6 bulan pertama itu. Jadi kayak karena kalau sebenarnya kalian sudah bekerja ya, untuk pekerjaan sendiri di Korea itu kalian untuk part time jobnya kalian bisa mendapatkan sekitar 2.000 sampai 3.000 per 6 bulan seperti itu. Tapi karena kalian baru pertama ke Korea, itu 6 bulan pertama itu kalian masih belum boleh bekerja. Karena kalian kan juga baru belajar bahasa Korea, belum ngerti bahasa Korea juga kan. Jadi mungkin akan sedikit sulit kalau mau bekerja. Dan ini juga belum termasuk sama initial cost-nya, jadi kayak sekitar 4.500 tuh mungkin ngurusin visa ataupun ngurusin visa kan juga membutuhkan kayak deposit kayak gitu kan, terus tiket pesawat, terus untuk nantinya gimana kalian bayar dormitory dan kawan-kawan kan masih untuk pertama sih biasanya pengeluarannya sekitar 4.500 ditambah tiket pesawat kayak gitu sih. Tapi yang bukan juga kelas bahasa Korea dan akan diadakan. Iya nanti di. Terus untuk program undergraduate-nya atau S1-nya sendiri itu banyak scholarship-nya yang ditawarkan oleh Sunwon University. Nah, dari seperti yang kita jelasin tadi, kalau di undergraduate school-nya ini tuition-nya untuk sekitar 6 bulan atau 1 semester itu adalah sekitar $3.400 dan living cost-nya sekitar $2.000. Nah, dari 3.400 ini kalian bisa mendapatkan beasiswa potongan sekitar 50% sampai 60%. Jadi kalian bisa membayar sekitar 1.700 itu adalah berdasarkan kalau terus kan kalian kalau udah masuk ke undergraduate kan biasa tadi kalian sudah lulus bahasa Korea, terus kalian udah mendapatkan topik dan kalian udah sekitar 6 bulan lebih di Korea. Nah, kalian tuh bisa part-time job. Nah, dari part-time job sendiri itu kalian bisa mendapatkan sekitar 3.000 sampai 4.000 per 6 bulannya. $4.000 per 6 bulannya. Jadi bisa menutupi biaya hidup kalian dan juga menutupi biaya tuition-nya. Jadi, kalau kalian belajar keras dan juga kerja keras, jadi kan belajar sambil kerja kayak gitu, kalian bisa banget untuk malah membiayai diri kalian sendiri di Korea. Jadi tuition dan living cost bisa kalian biayai sendiri melalui kerja itu tadi. Nah, ini untuk beasiswa untuk berdasarkan topiknya. Jadi ini untuk pertama masuk atau sekitar 1 atau 6 bulan pertama. 1 sampai 6 bulan pertama, kalian itu bisa lihat di sini dari kan topik level 3. Kalian untuk masuk perguruan tinggi ada topik level 3. Itu bisa sekitar 50% sampai yang tertinggi itu adalah topik level 5 itu 60%. Selain itu, kalian bisa mendapatkan, jadi untuk tiap tahunnya itu, biasa di Korea ini itu ada beasiswa untuk universitas terbaik di daerah. Nah, kalau kalian bisa dapat topik level 4 ataupun 5, ataupun lebih, itu kalian bisa mendapatkan uang tambahan sekitar $800 ataupun $1.200. Jadi, kalau yang saya waktu itu, karena saya topik level 4, saya mendapatkan sekitar $1.800 atau kalau jumlah tepatnya sih saya mendapatkan 1 juta won. Kalau penny-nya sendiri dia $1.200 atau jumlah tepatnya dia 1.300.000 won atau sekitar 13 juta gitu. Nah, untuk setelah 6 bulan pertama itu kalian akan diberikan beasiswa berdasarkan IPK kalian. Jadi kalau kalian bisa dilihat di sini, dia bisa mendapatkan beasiswa mulai dari 30% sampai 100%. Nah, 100% itu adalah untuk IPK, kalau di Korea itu IPK tertinggi adalah 4,5. Jadi untuk 4,2 sampai 4,5 kalian itu bisa mendapatkan biaya kuliahnya itu dibebaskan atau 100%. Selain itu, kalau nilai kalian adalah nilai tertinggi di major kalian atau di tempat kuliah kalian itu, kalian bisa mendapatkan biaya gratis untuk dormitory juga. Dan kalau dari pengalaman kita sih, yang kan kita adalah kayak 2+2 program, jadi kita kan mulai dari semester 3
semester 3 di Korea ataupun sama seperti semester 5 di sini. Nah, itu kita kemarin IPK aku sekitar 3,5. Nah, itu mendapatkan biaya potongan beasiswa sekitar 50%. Kayak gitu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesempatan part-time di Korea. Untuk upah per jam berdasarkan UMK per tahun 2017 itu sekitar 6.470-an ataupun sekitar 77.000. Udah itu untuk siswa asing yang sedang belajar atau sedang mengikuti akademik itu sesuai dengan hukum Korea, kita hanya diberikan 20 jam per minggu untuk bekerja. Dan jika kita bekerja 20 jam full dalam satu minggu itu, kita bisa mendapatkan sekitar 129 won ataupun sekitar 1,5 juta per minggu. Itu pun kalau misalnya dikaliin 4 atau 1 bulan itu sekitar 6,2, di mana itu sangat cukup dalam mengcover atau menutupi biaya hidup kalian selama 1-2 bulan. Selanjutnya itu Samul University ini juga memberikan kesempatan part-time dalam sekolah. Itu seperti kalian bisa bekerja part-time di kantinnya dormitory atau kantin asrama, di mana kalau kalian lihat di foto ini merupakan siswa dari Indonesia yang sedang bekerja part-time di kantinnya Samul University, di mana dia bekerja di bagian membagikan makanan. Kemudian ini ada foto dua mahasiswa Indonesia juga yang sedang bekerja di bagian mencuci piring. Selanjutnya kesempatan part-time di luar sekolah. Mungkin kalian yang berhijab ataupun muslim akan bertanya atau memiliki pertanyaan, kalau misalnya saya pakai hijab, apakah orang-orang Korea mau menerima saya sebagai pekerjaan mereka, ataupun apakah mereka akan rasis terhadap kita gitu kan? Sebenarnya enggak, mereka tidak akan begitu. Dan juga ada pun teman dari kami itu berhasil mendapatkan kerja di salah satu souvenir shop di Seoul, di mana mereka bekerja sebagai penjaga toko. Dan dari hasil upah yang mereka terima, mereka bisa menutupi segala biaya hidup mereka, bisa juga sampai membayar biaya kuliah mereka. Ini ada foto-fotonya. Kemudian selain bekerja sebagai penjaga toko, kalian juga bisa bekerja sebagai waitress ataupun bekerja sebagai tour guide. Ini ada foto pada saat saya menjadi tour guide, di mana saya meng-guide orang-orang Indonesia yang sedang berlibur di Korea. Dan untuk informasi kalian ya, upah tour guide sebagai tour guide di Korea ini sangat tinggi, di mana satu hari bekerja sebagai tour guide kalian bisa mendapatkan sekitar 1 juta rupiah, dan itu benar-benar sangat tinggi dibandingkan bekerja biasa sebagai penjaga toko ataupun dan lain-lain sebagainya. Iya sih, jadi kalau kalian ingin tahu sih, banyak sih dari kita, teman-teman kita juga banyak. Saya sendiri juga pernah punya pengalaman untuk bekerja sebagai tour guide. Jadi kerjaannya sih seharian kita nganterin orang-orang Indonesia cuma untuk berjalan-jalan di Korea, terus membantu mereka kalau mungkin mereka mau apa kayak gitu. Terus kalau ada yang nggak bisa bahasa Korea kayak gitu, terus makanan kayak gitu kita yang jelasin. Dan itu bayaran kita itu tadi seperti dibilang 100.000 won atau sekitar 1 jutaan kita bisa dapat dalam sehari. Itu pun tidak termasuk kita masih dibayari uang transport biasanya, dan juga uang makan juga dibayari oleh mereka kayak gitu. Nah, buat kalian nih yang mungkin tadi kan udah ngeliat kalau di KLI itu nggak ada beasiswa, terus habis itu kok biayanya mahal kali Kak, kayak dalam 6 semester aku harus mengeluarkan kurang lebih hampir lebih dari 50 juta, itu termasuk tuition dan kawan-kawan. Itu pun bisa lebih ataupun bisa lebih banyak lagi. Terus kayak orang tua aku nggak bisa kalau membayar aku seperti itu kayak gitu. Nah, kalau buat kalian yang bingung soal kayak gitu, itu tenang aja, karena Sanwon barusan membuka program bahasa Korea di Jakarta bersama Siamolek. Nah, buat kalian, jadi kalian yang kayak kalau belajar di Korea mungkin akan membutuhkan, itu bukan akan, tapi benar-benar akan membutuhkan biaya yang banyak.
Jadi kalian bisa banget belajar bahasa Koreanya nggak perlu di Korea, kalian bisa belajar bahasa Koreanya di Jakarta ini atau di Siam Molek. Jadi di sini ada program pendidikan bahasa Korea di Jakarta bersama Siam Molek. Jadi di sini pendidikan bahasa Korea selama 6 bulan sampai 1 tahun, di mana nanti program ini tuh diadakan di kampus Siam Molek atau di sini di Jakarta ini. Terus habis itu di sini kalian juga bisa bisa ikut yang namanya self exam Sanmun. Jadi dia adalah kayak tes yang diadakan oleh Sanmun yang dia dibikin mirip-mirip seperti topik. Dimana kalau kalian bisa lulus di self exam topik ini, lulus di self exam Sanmun ini, kalian bisa langsung masuk ke Sanmun dengan potongan dengan beasiswa potongan biaya pendidikan yaitu sampai 40%. Dan juga kalau kalian bisa, kan kalian tahu kalau di Indonesia juga kalian bisa ngambil tes topik kan. Jadi kalian kalau lulus tes topik level 3 sampai ke atas itu kalian bisa langsung masuk ke Sanmun University. dan juga nanti ini tuh tawaran beasiswanya sama kalau kalian pakai topik seperti yang saya jelasin tadi, mulai dari topik level 3 sampai topik level 6. Terus habis itu untuk semester 2-nya juga sama, seperti tawaran beasiswa berdasarkan IPK-nya. Seperti yang aku bilang tadi juga, kalau lulus self exam dia akan langsung dapat potongan 40% di Sanmun University. Nah, untuk pendaftarannya nantinya itu akan mengikuti prosedur dari Siam Molek. Jadi nanti untuk info lengkapnya mungkin bisa langsung ditanya ke pihak Siam Moleknya ataupun kalian bisa langsung menghubungi orang-orangnya. Terus habis gitu nanti untuk Korean language class-nya sendiri ini nanti gurunya itu akan adalah guru yang berasal dari Korea langsung, yaitu guru yang mengajar di Sanmun University. Terus nanti buat pengenalan untuk awalnya juga kalian akan bisa mengikuti guru online yang diajar oleh orang Indonesia juga. Nah, untuk kelas offline-nya itu adalah 1 hari adalah 4 jam, itu ditambah dengan tugas-tugas, dan juga untuk kenaikan kelasnya itu adalah setiap 2 bulan sekali. Jadi hampir mirip dengan sistemnya di Korea. Kalau di Korea juga kan dia untuk kenaikan levelnya itu adalah sekitar 2,5 bulan gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fasilitas yang ada di Sanmun University ini. Ini merupakan gambar-gambar dormitory yang ada di Asan Campus atau Asan Campus Sanmun University. Sebagai informasi kalian aja ya, untuk universitas di Korea lainnya mereka itu tawaran fasilitas asrama itu sangat dikit, dan itu biasanya tidak melebihi setengah dari jumlah mahasiswa yang ada. Sedangkan untuk Sanmun University ini mereka itu menawarkan jumlah kapasitas itu sebanyak yang dapat menaungkan sebanyak 3.700 mahasiswa, di mana telah melebihi setengah dari jumlah mahasiswa yang ada. Dan di asrama di Sanmun University ini juga terdapat banyak gedung ya. Jadi kapasitasnya itu banyak dan juga dilengkapi banyak fasilitas. Ada juga kafe di sana, adapun laundry room, ada ruang seminar, olahraga dan lain sebagainya. Dan Sanmun ini sendiri tuh dia sangat mendukung sekali untuk mahasiswa Muslim. Jadi di Sanmun itu kalian nggak perlu bingung kalau mau cari musola di mana, karena di Sanmun itu ada musola untuk mahasiswa Muslim. Jadi dia ada di student center, lebih tepatnya di lantai 3 itu ada ruangan khusus sendiri. Itu biasa untuk dipakai oleh mahasiswa Muslim untuk sholat ataupun waktu acara-acara apa, itu bisa mereka ngumpul-ngumpul di sana dan berdoa di sana juga. Kayak gini. Kemudian di Sanmun University ini juga ada yang namanya Islamic Center, di mana Islamic Center ini dihandle oleh orang-orang Korea, dan mereka akan mengadakan berbagai macam program bersama dengan orang mahasiswa Muslim yang sedang belajar di Sanmun University untuk menjalin hubungan yang lebih dalam ataupun ya begitu, saling membantu juga. Dan ini ada foto-foto kegiatan bersama dengan mahasiswa Indonesia yang diselenggarakan oleh Islamic Center kayaknya 2 bulan yang lalu. Mereka berkunjung mengelilingi Seoul di Korea dan belajar lebih ke cultural trip-nya gitu.
Oke, buat kalian mungkin yang nantinya kayak dormitory kemahalan nih Kak gitu kan. Kalian boleh banget kayak pilihan selain kalian tinggal di dormitory adalah kalian bisa tinggal di apartemen atau one room. Studio apartemen atau one room. Jadi kalau buat case-nya aku dan Penny nih ya, kita tinggal di satu one room bersama 2 orang lagi. Jadi kita tinggal berempat, itu kita bisa bagi untuk biaya one room-nya, terus habis itu juga biaya gas, biaya listrik, itu kita bisa bagi bareng-bareng. Terus kalau makan juga kan, kalau makan masak sendiri kan bisa lebih murah gitu kan. Itu bisa untuk kalian menghemat biaya hidup di sana. Jadi Kak, kalian bisa lihat nih foto one room kita. Ini kayak gini, kita tinggal berempat bareng gitu. Itu kalau kita nyewa one room itu udah dilengkapi sama kayak peralatan-peralatan dasarnya kayak TV, AC, terus habis itu kulkas, terus habis itu kayak peralatan masak juga udah ada, terus mesin cuci juga ada kayak gitu sih. Jadi lebih apa ya, kayak lebih nyaman, terus habis itu lebih menghemat juga kalau kita tinggalnya bareng-bareng kayak gitu. Nah, ini untuk harga sewanya itu sebulan sekitar 350. Ini untuk kayak umumnya sih sekitar 350 sampai 450 ribu won atau sekitar 3 juta, kalau kita kaliin 10 aja sekitar 3.500.000 sampai 4.500.000 per bulannya. Tapi kan seperti aku bilang tadi, kalau pengen murah seperti kita, jadi kita tinggal berempat bareng. Nah, kita bagi berempat, jadi kayak satu orangnya dalam sebulan tuh nggak sampai habis banyak banget gitu. Oke. Itu presentasi dari kami, mungkin bisa dilanjutkan ke moderator. Oke. Ya, terima kasih Mbak Cynthia, terima kasih juga Mbak Feni, dan tadi Mr. Jun dari Sun Moon University. Nah, kita buka sesi untuk tanya jawab. Kita cek dulu ya, apakah sudah ada yang bertanya dari peserta yang diketikkan di chatnya. Belum ada. Iya, silakan Bapak Deddy. Oke, kalau belum ada, kita silakan aja kita buka langsung aja. Ada pertanyaan lebih lanjut mungkin 3 pertanyaan dulu ya, maksimal 3 pertanyaan dulu. Nanti kalau waktunya masih ada kita lanjutkan lagi. Silakan mau bertanya tentang apapun Bapak Ibu yang terkait dengan yang dipresentasikan program, baik dari sisi biaya, dari sisi kuliah di sana, kesempatan kerja di sana seperti apa. Apalagi untuk SMK ya, sangat penting sekali untuk misalnya kesempatan kerja atau magang dan lain-lain. Silakan Bapak Ibu. Dari SMK Penerbangan, Adi Sucipto. Silakan. Izin bertanya tadi ya. Selamat pagi Bu, silakan Bu, langsung aja. Pak, saya mau bertanya nih Pak. Ini kan kami tidak mengikuti dari awal ya Pak ya. Mungkin saya minta penjelasan tentang jurusan apa saja ya Pak yang ada di sana. Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua, bagaimana proses untuk siswa kami untuk mengikuti seleksi untuk mau masuk menjadi siswa di sana. Itu aja mungkin Bapak, terima kasih. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Terima kasih Bu dari SMK Penerbangan. Mohon bisa langsung dijawab. Jadi pertanyaan pertama, karena tadi beliau terlewat, dijelaskan secara singkat saja, tapi disebutkan major atau jurusan-jurusan yang ada di sana, khususnya mungkin yang terkait dengan SMK, jadi beliau bisa lebih mengerti. Selain itu yang kedua, proses tadi apa, seleksi ya, seleksi mungkin nanti bisa dijawab atau bisa saya jawab juga nanti karena terkait dengan Simolek. Silakan Mbak. Untuk jurusan-jurusannya yang ada di sini, mungkin kalau yang SMK mungkin lebih ke jurusan teknik mungkin ya. Jadi di sini banyak banget kayak dia ada jurusan bahasa, di situ ada English dan Chinese language, terus habis itu ada jurusan ekonomi, terus ada graphic design, terus ada food science, aquatic life, pharmaceutical engineering.
Dan kayak ini nggak kelihatan sih di bawah ada computer engineering, terus habis itu ada arsitektur juga elektronik, ada juga mechanical engineering. Jadi sebenarnya sih banyak banget. Ini cuma 30 departemen yang ada di sini kayak gitu sih. Untuk Kalau pariwisatanya ada? yang Global Leisure and Tourism itu adalah jurusan pariwisatanya di Sun Moon University. Ya, jadi memang untuk lebih lengkapnya Bu, nanti bisa dilihat di layar yang udah di-share. Itu ada website dari Sun Moon University. Di situ nanti ada list jurusan-jurusannya Bu, jadi lebih lengkap lagi. Mungkin ingin melihat yang terkait dengan jurusan yang ada di sekolah Ibu, jadi bisa dipilih di mana. Jadi jurusannya secara umum seperti hampir semua jurusan yang umum ada di universitas, itu ada di Sun Moon University. Bahkan dia banyak juga yang terkait dengan engineering ya, baik IT, komputer, elektronik, arsitektur, dan lain-lain, graphic design. Yang kedua mengenai proses seleksi. Jadi untuk proses seleksi ini Bu, kami membuka kesempatan bagi anak-anak SMK dari Indonesia yang lulus tahun ini maupun yang tahun depan, itu bisa bergabung di kelas bahasa Korea yang akan diadakan di Siamolek. Jadi kalau tadi disampaikan jika ambil di Korea biayanya cukup besar, sekitar 50 juta ya kalau dihitung antara biaya hidup dan biaya SPP-nya. Dengan diadakan di Indonesia di Siamolek bisa lebih murah. Dan untuk kesempatan itu kami akan membagikan link registrasi Bapak Ibu, link registrasi yang kami akan share. Jadi di mana nanti lulusan-lulusan atau yang akan lulus itu bisa daftar sebelum mereka lulus, dan nanti setelah daftar itu akan mengikuti pelatihan bahasa Korea dulu, karena memang syarat untuk kuliah di Korea itu harus bisa bahasa Korea. Jadi ada dua pilihan nanti ketika mengikuti kelas bahasa Korea di Siamolek, ada dua pilihan, mengikuti yang self exam ya. Dari Sun Moon University ada self exam atau mengikuti tes untuk topik. Nah, dua-duanya itu nanti akan dapat beasiswa. Jadi nanti prosedurnya daftar ke Siamolek dulu untuk ikut kelas bahasa. Nanti setelah itu akan dicek oleh pihak Sun Moon, dan yang ikut kelas bahasa Korea otomatis nanti akan mendapatkan tanda terima dari Sun Moon University. Hanya saja memang harus mengisi form dan juga menyatakan bersedia mengikuti syarat-syarat ketentuan yang berlaku. Nah, untuk saat ini sebenarnya kami sudah ada untuk kelas bahasa Korea, tapi untuk yang kelas 3 sekarang kita akan buka lagi berikutnya. Ketika kami akan buka, kami akan share lagi ke seluruh SMK. Jadi jangan khawatir, nanti kami akan share lagi melalui Direktorat PSMK. Jadi nggak akan ketinggalan infonya Bu, untuk link registrasinya. Terima kasih. Mudah-mudahan cukup jelas Bu ya. Ya, terima kasih Bapak. Ya, oke. Terima kasih. Ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu? Mungkin satu pertanyaan lagi. Tadi ada yang tentang bagaimana mendapatkan makanan halal tadi. Ada Tadi. Coba dicek. Di chatnya. Nah, di chat ada. Kalau di chatnya mungkin bisa di chat. Bisa di chat di situ. Oh, di situ ada. Langsung jawab aja kalau ada di chat. Iya. Oke. Ya, dari Mojokerto ya, dari SMK Negeri 1 Mojokerto, bagaimana untuk mendapatkan makanan halal? Ya, silakan nanti, mudah-mudahan bisa mendengar meskipun nggak ada mic ya. Oke, silakan Mbak. Sebenarnya ini banyak banget sih yang nanyain kayak, gimana sih Kak untuk mendapatkan makanan halal? Kan tahu sendiri kalau di Korea itu hampir semua itu mengandung daging babi, ya kan? Nah, kalau masalah kayak gitu sih, kalian sebenarnya banyak banget pilihan yang bisa kalian pilih. Tapi kalau yang bisa aku tekanin sih, kalau kalian di Sun Moon University, terus kalian tinggal di asrama, di Chonan kampus, waktu kalian belajar bahasa, itu kalian tenang aja, karena untuk mahasiswa muslim itu semua makanan tuh udah dipisahkan. Jadi kayak nggak disatukan sama yang mengandung daging babi. Terus kalian biasa sih dikasih makanan yang lebih kayak ayam ataupun seafood kayak gitu sih. Jadi Sun Moon University ini udah memfasilitasi untuk mahasiswa muslim, jadi makanannya itu udah dipisahin. Jadi kalian tenang aja. Kalau kalian tinggal di luar sih, kalau saran aku itu sih lebih amannya sih kalian masak sendiri gitu kan. Jadi kayak kalian tahu apa yang kalian makan kan. Toh harga makanan seafood dan juga ayam sih, kalau menurut aku nggak terlalu mahal sih. Kalau menurut kita
kalau kalian masaknya bareng gitu, itu sih tergantung kaliannya sendiri sih gimana cara kalian mengatasinya. Kalau lebih enaknya sih kalian kayak bareng, biasanya kalau teman-teman kita itu mereka bareng, jadi kayak sama temen berempat atau berlima, terus mereka sama-sama beli bahan, terus mereka sama-sama masak, itu sih jatuhnya lebih murah, terus lebih aman dan lebih halal kayak gitu sih. Terus kalau kalian keluar sih pokoknya kalau cari makanan halal itu banyak sih. Kalau kalian mau cari di Itaewon juga, itu di Itaewon tuh kayak pusatnya orang-orang muslim, itu juga banyak banget restoran-restoran yang ada label halalnya. Atau kalian bisa cari, mungkin kalau kalian ingin makan di luar, cari aja yang kayak nggak berbahan babi, atau kalian makan seafood, itu kan juga banyak banget di Korea kayak gitu sih. Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Bapak Ibu, ini ada link registrasi. Jadi link registrasi ini sebenarnya dibuka untuk yang sudah lulus. Jadi bukan untuk kelas 3 yang sekarang atau kelas 12 yang sekarang, tapi untuk yang sudah lulus. Jadi kami akan share juga. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di chat, itu nanti kami akan share link registrasi untuk pendaftaran kuliah di Sunmoon. Ya, hanya saja ini ditujukan untuk yang sudah lulus, jadi atau yang baru lulus. Ya. Oke, ini ada pertanyaan sampai lulus S1. Ya. Mana Batam apa? Mau tanya saya Batam. Oh ya, Batam. Silakan yang dari Batam. Ayo, silakan. Dari Batam. Oke, SMKN 1 Batam. Oh, ini langsung siswa-siswanya. Silakan. Oke Pak, saya ingin bertanya. Selamat pagi. Nama saya. Nama saya Adinda dari Kabupaten Batam. Saya ingin bertanya, selama 6 bulan itu kan kami belum mulai bekerja, 6 bulan pertama. Jadi untuk 6 bulan itu pasti tentunya kami biaya sendiri. Untuk bahasa Korea ya. itu apakah ada tunjangan atau bantuan biaya buat kami? Mungkin sebagian kami ada yang orang tua kami belum mampu. Jadi gimana Pak? Terima kasih. Nah, makanya kan kalau yang aku bilang tadi, kalau kayak orang tuanya mungkin belum mampu nih kalau sampai ke Korea, kalian bisa banget ikut kelas bahasa di Jakarta. Jadi kalian kan nggak bakalan mengeluarkan uang sebanyak kalau kalian pergi ke Korea kan, nggak perlu uang tiket pesawat, nggak perlu apa. Terus kan kalau menurut aku sih jujur untuk biaya hidup di Korea itu emang lebih tinggi daripada biaya hidup di Indonesia gitu kan. Nah, jadi kalian bisa banget untuk sekolah bahasa di sini, di Siamolek ini. Nah, kalau kalian udah lulus topik level 3, itu kalian bisa langsung masuk ke perguruan tinggi, di mana itu tuh beda visanya kalau kalian pergi ke Korea untuk belajar bahasa. Nah, kalau kalian udah masuk S1, itu kan visanya udah D2 kan. Itu kalian karena udah bisa bahasa Korea, udah dapat topik level 3, kalian datang ke Sunmoon itu bisa langsung bekerja kayak gitu. Jadi jadi kan lebih kayak menghemat gitu kan, kalian nggak perlu kuliah di Korea bahasanya kayak gitu. Ya, jelas ya Dek. Jadi kalau untuk yang tadi, yang 6 bulan pertama belum bisa bekerja, itu kalau kalian ikut kelas bahasa Koreanya di Korea. Tapi kalau kalian ikut di Indonesia, di Jakarta, di Siamolek, kalian hanya perlu mengeluarkan biaya di sini, mungkin hanya biaya makan dan biaya kos selama ikut kelas bahasa Korea, tidak berbayar. Setelah itu, setelah kalian lulus topik level 3, kalian ke Korea, ke Sunmoon, di sana meskipun masih semester 1, tapi sudah bisa langsung kerja part-time, karena visanya tadi berbeda. Visanya sudah visa kuliah, bukan lagi visa yang untuk kelas bahasa ya, kuliah bahasa. Mudah-mudahan jelas ya. Jadi modalnya lebih sedikit. Memang ini keuntungan program kerjasama kita dengan Sunmoon untuk memudahkan anak-anak Indonesia sehingga biayanya tidak perlu terlalu besar. Oke, ada pertanyaan terakhir, kita cek dulu pertanyaan terakhir karena waktunya memang sudah 9.30 lewat. Oke, untuk saya langsung jawab dulu beberapa yang ini ya. Untuk pamflet atau materi, nanti rekaman ini bisa nanti akan di-share ya, Mas Dadan ya. Ya, nanti rekaman ini nanti akan diinfokan melalui di PSMK, nanti bisa dilihat di mana, di YouTube. Selain itu juga untuk pamflet e-brosur juga sudah ada, nanti yang kami sudah share, tapi jika ingin lebih lanjut lagi, silakan menghubungi Siamolek. Ya, silakan menghubungi Siamolek. Setelah itu misalnya sampai lulus S1 biayanya yang di atas dulu ya. Sampai lulus S1 berapa biayanya misalnya jurusan teknik. Ya, sebenarnya di sana biayanya sudah di-share tadi.
satu per semesternya nanti bisa dilihat di slide presentasi atau di presentasi yang sudah akan di-share, itu tinggal dikali saja berapa semester ya, kurang lebih begitu seperti itu. Jadi ditambah biaya hidup, di mana biaya hidupnya bisa tertutupi jika mahasiswanya mau bekerja part-time. Bahkan di sana kalau infonya ada libur yang sampai berbulan-bulan ya. 2 bulan. Kita ya, 2 bulan. 2 bulan. Jadi kalau libur 2 bulan seperti Mbak Cynthia ini, bisa pilih mau pulang Indonesia atau kerja di sana. Lumayan loh kalau 2 bulan jadi tour guide bisa 200 juta ya, 20 juta ya. Berapa 60 juta ya, kalau satuan 1 juta. Ya, saya lanjut dulu. Di tahun pertama ya langsung kuliah, karena nanti kelas bahasa Koreanya tidak di sana. Kalau kalian pilih di Indonesia, begitu lulus TOEFL level 3 tidak lagi kuliah bahasa Korea, langsung di sana langsung kuliah semester 1. Untuk sosialisasi ke siswa kami ya itu tadi ya, nanti bisa presentasi yang akan kami bagikan. Dari Ciledug, SMK Ciledug, berapa lama belajar sampai lulus? Ini pertanyaan mungkin tentang kuliah ya, mudah-mudahan. Di sana berapa lama? Apakah sama dengan Indonesia? Sama. 8 semester ya? Sama, cuma untuk beban SKS-nya, biasa kan kalau di Indonesia sekitar 140 ya. Kalau di Korea sih nggak sampai sebanyak itu sih. Lebih 120-an. Mungkin nggak ada yang wajibnya mungkin ya, banyak kan. Iya, dan kalau buat pilihan sih kalian bisa kayak apa ya? Di sana itu kan biasa maksimal kita bisa sampai ngambil 24 SKS gitu kan. Kalau di Korea kalian maksimal mengambil sekitar 19. Wah, lebih dimudahkan. Jadi memang dari beban kuliahnya lebih ringan meskipun beban bahasanya lebih berat ya. Karena kuliah pakai bahasa Korea ya. Jadi sama ya, kuliahnya seperti di Indonesia rata-rata 4 tahun ya, dan satu semesternya maksimal 19 ya atau 20 SKS ya. Kalau di Indonesia kan bisa sampai 23-24 SKS. Ya, sudah ini tadi ya, sudah di-share registrasi. Yang ingin registrasi buat yang baru lulus atau mau dibagikan ke keluarganya, saudaranya yang sudah lulus, ingin kuliah di Sunmoon, silakan daftar di Molek. Pertanyaan terakhir dari SMKN 2 Kendal. Silakan SMKN 2 Kendal, link terakhir ya Bapak Ibu. Silakan, Dek, perkenalkan diri dan bertanya. Halo SMKN 2 Kendal, kedengaran suaranya? Kayaknya di mute di sana. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Awas wajahnya terlalu kamera. Saya dari SMK Negeri 2 Kendal ingin bertanya. Nama saya Lulu Royan dari SMK Negeri 2 Kendal ingin bertanya. Selain beasiswa yang tadi disebutkan, apakah ada keringanan dan beasiswa lain untuk mendaftar ke Korea itu, Pak? Terima kasih. Selamat pagi. Iya. Ada beasiswa lain nggak selama kuliah di sana selain yang dari Sunmoon tadi? Mungkin bisa aja misalnya dari pemerintah Korea atau nggak ada. Kayak gitu sih lebih itu sih ya. Kalian kalau kayak gitu tuh kalau secara pastinya kalian masuk dapat beasiswa tuh sih cuma itu doang sih ya. Tapi kalau kalian udah masuk sebenarnya Sunmoon itu banyak banget program-program yang bisa menawarkan beasiswa meskipun kayak memberikan uang tunai kayak gitu. Jadi kayak kita sekarang ini kan, kita ini kan bisa dibilang bisa keliling Indonesia. Jadi nanti kita kan bakal ke Batam juga, ke Bali, ke Malang kayak gitu tuh. Kita juga berdasarkan biaya yang diberikan oleh Sunmoon. Terus kayak kalian juga bisa banget ngikuti banyak program di Sunmoon itu yang nantinya mereka tuh akan memberikan beasiswa dalam bentuk uang cash gitu sih. Banyak banget kalau menurut kita. Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Jadi terjawab ya. Kalau yang pasti kalian dapat itu sesuai yang dipresentasikan. Tapi di sana ketika kuliah tergantung ke kalian masing-masing. Kalau kalian berusaha dengan giat, itu bisa dapat beberapa jenis support ya dalam bentuk uang tunai biasanya diberikan. Bahkan ini contohnya Mbak Cynthia dan Mbak Feni ini balik ke Indonesia ini menggunakan biaya yang didapat ya dari di sana Sunmoon ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, dan untuk Bapak Ibu yang lain mohon maaf jika pertanyaannya belum bisa dijawab. Nanti akan bisa dijawab, nanti bisa bertanya nanti melalui Mas Dadan di grup SMK-nya, bisa nanti dilanjutkan. Dan untuk yang ingin melihat pertanyaannya, tolong dulu. Di sana yang dimut. Dan untuk yang bertanya lagi, untuk yang ingin melihat presentasi, silakan nanti dilihat di
silakan nanti dilihat di link YouTube yang akan kami bagikan. Yang ingin mendaftar silakan diklik link yang kami bagikan. Terima kasih, demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya. Dimatiin. Mas Dadan udah saya tutup. Mas Dadan mau tutup? Udah ya? Oke. Kita ke bawah ya, karena udah ini. Thank you. Oke, makasih Mas Dadan. Dimut dulu kita. Vicon ini video conference ya, itu kita live dengan Jakarta, itu berkaitan dengan informasi-informasi beasiswa ya, yang kebetulan Korea Selatan. Jadi kalau kalian nanti ingin kuliah di Korea Selatan dengan model beasiswa, bisa mendaftar di Semolek, karena Semolek sudah punya lembaga kursus bahasa Korea, dan itu posnya di Jakarta. Jadi kalau kalian mau ke sana, bisa mempersiapkan diri mulai dari sekarang berkaitan dengan nilai, karakter, kepribadian, kebiasaan itu bisa dilatih. Untuk keuangan ada solusi. Ya, paling kalian modal utama dari persiapan, ada tiket pesawat, sama pengurusan biaya pribadi, itu mulai visa, izin tinggal dan sebagainya, sama tiket pesawat, sama paspor, itu ngurus sendiri. Tapi kalau setelah di sana nanti ada beberapa solusi, tadi sudah disampaikan. Solusinya diantaranya kalian bisa bekerja part time. Kalau tadi disampaikan ada part time, terus ada juga part time itu bisa kalian ya bekerja sesuai yang dikerjakan. Yang penting halal gitu. Kamu bisa ke restoran jadi tukang cuci piring, ke toko bisa tukang jaga toko, ke toko bikin souvenir di sana. Itu bisa kamu lakukan. Atau kalau kamu bagus bahasa Koreanya, paham betul, kalian bisa jadi tour guide dari misalnya orang-orang Indonesia yang datang Korea. Kan banyak ini wisata-wisata asing orang Indonesia ke Korea banyak. Nah itu dia nggak bisa bahasa Korea, kamu bisa jadi tour guide-nya. Kamu juga bisa mengantarkan mereka ke lokasi-lokasi tempat-tempat hiburan yang wisata yang ada di sana. Nah, jadi sebetulnya kuliah itu tidak ada urusan dengan dana, keuangan, tidak ada urusan. Urusannya dengan otak aja itu. Bagaimana kalian bisa mutar otak supaya kalian bisa bagus di sana. Dan beasiswa ini, beasiswa kalau nilainya tadi, kalau IPK-nya di atas 3,2 sampai 4,2 sampai 4,5 itu kamu bisa dapat tempat tinggal gratis, biaya kuliah gratis. Enak nggak? Kalau IP kamu mencapai 4,2, 4,5. Karena di Korea menganut 4,5. Kalau Indonesia kan hanya 4,0. Paling tinggi. Kalau di sana 4,5. Nah, maka tadi pembicara di sini menyampaikan bahwa beliau, mbak-mbak yang tadi dua orang itu, IPK-nya di atas 4,3. Jadi 4, berapa lupa? Ya itu, dan mereka dapat semacam mes gitu, semacam mes ataupun tempat tinggal gratis dari kampusnya. Nah, ini hanya menggunakan otak saja. Ya, itu namanya kerja cerdas. Jadi pekerjaannya sedikit tapi hasilnya optimal. Nah, kalau kalian punya keinginan ke Korea, yang penting mulai dari sekarang dipersiapkan otaknya, sikapnya, karakter disiplinnya, terus jangan lupa NKRI-nya bahwa kalian adalah warga negara Indonesia. Ciri khas Indonesia yang sopan, gotong royong, ramah itu harus dibawa ke sana. Ya, dan tunjukkan kepada dunia bahwa kita masih NKRI, kita masih cinta terhadap negara kita. Itu kunci utama supaya kita dihargai oleh negara lain. Paham ya? Paham. Jadi setelah hari ini silakan kalian merenung
saya ingin belajar ke Korea, atau saya ingin belajar ke Jerman, atau saya ingin belajar ke Cina, itu silakan merenung. Ya, banyak perguruan tinggi yang memberikan beasiswa-beasiswa berkaitan dengan itu. Paham ya? Paham. Nah, apalagi kalian kebetulan di jurusan otomotif ini banyak negara-negara yang memberikan beasiswa keteknikan, nah, termasuk Cina, Korea, terus Jerman, untuk peluang-peluang beasiswa keteknikan sangat besar. Setelah hari ini ada yang setelah mengikuti kegiatan ini ada yang minat ke Korea? Ada? Ya. Paling enggak kalian sudah mulai baca-baca buku dulu tentang bahasa Korea. Nah, bagaimana bahasa Koreanya? Saya apa? Saya tahu dulu. Belajar dulu. Belajar dulu supaya kalian bisa menuju ke sana. Dan itu tidak butuh waktu lama. Kalau kalian ikut kursus itu cepat 3 bulan selesai persiapan. Ini kalian kelas 10, kelas 11 ya. Nanti masih ada kesempatan 1 tahun untuk belajar bahasa Korea. Kalau memang betul ingin ke Korea atau ingin ke Jerman, silakan persiapkan. Bahasanya dipersiapkan dulu bahasa. Bahasa Inggris memang main language-nya, tapi kalau kalian bisa menuju misalnya ke Korea, bahasa Koreanya jago, itu lebih baik. Kalau ke Jerman, bahasa Jermannya bagus, lebih baik. Itu prioritas. Tapi kalau memang kamu berat switching ke sana, paling enggak bahasa Inggrisnya. Gitu ya. Sehingga bahasa Inggrisnya bisa kamu kuasai, kamu ada orang bicara, mudeng, jawab bisa. Tapi kalau destinationmu ke bahasa-bahasa itu dan kamu bisa lebih unggul di sana di bahasa itu, maka kamu akan lebih banyak diterimanya daripada pesaing lain. Nah, itu. Maka kalau sekarang sudah difokuskan, oke, saya mau ke Jerman, saya mau ke Korea, bahasa-bahasa itu silakan kamu makan, ya, menjadi makanan harian. Bisa caranya gampang praktisnya. Kamu berdua berpartner dengan temanmu 2 orang, ayo kita praktis bahasa Korea. Misalnya dalam 1 tahun ini, kamu kamu bisa ketemu pakai bahasa Korea. 2 orang aja itu. Ya. Nanti kalau udah bisa ngomong, nggak sama lu, ngomong aja, temenmu ingin. Nah, temenmu ingin gabunglah. Nanti menjadi komunitas kecil. 4 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Udah ketemu itu, sarannya nggak boleh ngomong kecuali pakai bahasa Korea. Udah selesai bisa itu. Ya. Itu saya dulu seperti itu. Jadi saya kebetulan bahasa Inggris waktu saya SMP ini saya udah lakukan untuk SMP. Ketika SMP saya punya klub 3 orang. Ketika ketemu saya menggunakan bahasa Inggris bicara. Sampai nilai bahasa Inggris di ijazah saya 9. Menurut saya tunjukin lagi. Saya caranya begitu. Jadi saya ketemu ngomong bahasa Inggris. 3 orang itu kalau kita ketemu pakai bahasa Inggris, nggak lain. Nanti kalau ada ngomong di luar itu kita panik dulu, ada hukumannya. Naktir kontrol enggak jajan di kantin, itu kita pakai. Dan alhamdulillah bisa. Jadi waktu SMA saya daftar kuliahnya itu bahasa Inggris pilihan pertama bahasa Inggris sama elektro. Ternyata bahasa Inggrisnya enggak lolos, bahasa elektro. Malah saya beruntung. Jadi saya bisa elektro dengan bahasa Inggris dapat double. Nah, itu maka kalau kalian ingin ke Korea atau ke negara lain, silakan pelajari bahasa itu membentuk kelompok. Nanti saya pantau kelompok-kelompoknya. Nanti terus kita kalau memang kamu bisa ke sana, akademiknya disiapkan akademiknya paling nggak minimal 10 paralel, ya, 10 besar paralel. Kamu paralel kelas ada beberapa 2 jurusan berarti 2 kelas kamu rank 1. Itu bisa kita rekomendasikan di sana karena bisa. Atau kalau kamu memang mau oke lah saya mau di lokal saja ya silakan. Tapi bahasa Inggrisnya kalau lokal bahasa Inggrisnya dikuat. Kalau lokal bahasa Inggrisnya dikuat supaya kalian menang di pertandingan. Otomasi bahasa Inggrisnya jago akan lebih baik kuliah di teknik Inggrisnya jago daripada kuliah bahasa Inggris tapi hanya bahasa Inggris saja. Ini komparasi. Jadi anak teknik bisa bahasa Inggris, anak teknik
bisa bahasa Korea, karena teknik bisa bahasa mana Jerman, itu akan mempunyai nilai plus. Paham ya? Kamu suka bahasa Inggris, bukan saya tidak suka dengan bahasa Inggris, kuliah di bahasa Inggris, bukan. Tapi kalau kamu punya ilmu teknik, kamu kuliah di bahasa Inggris, tekniknya nggak kepake nanti. Tapi kalau kamu punya ilmu teknik, kuliahnya di teknik misalnya, bahasa Inggrisnya digenjot jago, kamu punya 2 plus. Ya, subjeknya punya 2 plus. Tapi kalau kamu teknik, kuliah di bahasa Inggris, teknikmu akan hilang. Ya, maka saya sarankan rekomendasi dari saya, kalian kalau sekarang